Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1-22, kita melihat suatu permulaan yang sangat penting dalam rencana Allah, yaitu dibukanya jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Yohanes datang bukan sekadar sebagai seorang pengkhotbah biasa, tetapi sebagai suara yang berseru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 4. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini menunjukkan bahwa sebelum Tuhan bekerja secara penuh di dalam manusia, ada suatu persiapan yang harus terjadi, yaitu hati manusia harus dibenahi. Lukas pasal 3 ayat 5 mengatakan, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat ini bukan berbicara secara harfiah tentang kondisi alam, tetapi menggambarkan kondisi hati manusia. Lembah melambangkan kerendahan yang berlebihan atau keputusasaan. Gunung dan bukit melambangkan kesombongan dan keangkuhan. Jalan yang berliku-liku melambangkan ketidakjujuran, dan yang berlekuk-lekuk melambangkan ketidakteraturan dalam hidup. Tuhan ingin semua itu diratakan, supaya jalan baginya menjadi terbuka. Sebab Tuhan tidak bekerja di dalam hati yang tertutup, keras, atau penuh dengan keanehan. Tuhan bekerja di dalam hati yang siap dibentuk. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 23, Yohanes Pembaptis berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Ini menegaskan bahwa fokus utama dari pelayanan Yohanes adalah mempersiapkan manusia untuk menerima Tuhan. Persiapan ini bukan secara lahiriah, tetapi secara batiniah. Banyak orang pada zaman itu masih berpegang pada hukum Taurat, merasa bahwa mereka sudah benar karena menjalankan aturan-aturan agama. Namun Yohanes datang membawa suatu seruan pertobatan, seperti tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 3. Ia memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Artinya, yang Tuhan inginkan bukan sekadar perbuatan lahiriah, tetapi perubahan hati yang sejati. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 8, Yohanes berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Seringkali kita ingin menerima kasih karunia Tuhan, tetapi kita tidak mau hati kita disentuh dan dibentuk oleh Tuhan. Padahal, untuk mengalami kasih karunia yang limpah, kita perlu memberi ruang bagi Tuhan untuk meratakan jalan di dalam hati kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini adalah inti dari zaman perjanjian baru, yaitu kasih karunia yang terus mengalir tanpa henti. Namun kasih karunia ini tidak bekerja secara otomatis tanpa respon dari kita. Kita perlu membuka hati, merendahkan diri, dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Seringkali ketika Tuhan mulai bekerja, kita merasa tidak nyaman. Tuhan mengusik bagian-bagian hati kita yang tersembunyi, yang mungkin selama ini kita abaikan. Tuhan menunjukkan kesombongan kita, kepahitan kita, luka kita, atau bahkan dosa yang kita sembunyikan. Proses ini tidak selalu menyenangkan, bahkan bisa terasa menyakitkan. Tetapi justru disitulah Tuhan sedang meratakan jalan baginya di dalam kita. Rasul Paulus mengalami hal yang serupa. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus memiliki duri dalam daging yang tidak diambil oleh Tuhan. Tetapi melalui hal itu, Paulus belajar bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita, tetapi Tuhan memakai situasi itu untuk mengubah hati kita ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja lebih dalam, meratakan setiap gunung kesombongan, menimbun setiap lembah keputusasaan, meluruskan setiap jalan berliku dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kasih karunia yang semakin nyata. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 12, Daud berdoa, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang mau dibentuk dan diperbarui. Selain itu, dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan bukan hanya ingin meluruskan jalan di luar kita, tetapi juga jalan di dalam hati kita. Ketika hati kita sudah dipersiapkan, maka Tuhan Yesus dapat bekerja dengan leluasa di dalam kita. Kita akan lebih peka terhadap suaranya, lebih taat kepada kehendaknya, dan lebih menikmati hadiratnya. Akhirnya, semua ini membawa kita kembali kepada tujuan utama, yaitu supaya kita mengalami Tuhan sebagai sumber hidup kita setiap hari, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi, Tuhan datang sebagai terang bagi hidup kita, menerangi hati yang gelap, dan membawa kehidupan yang baru. Kiranya kita tidak hanya mendengar firman ini, tetapi juga meresponinya. Biarlah kita membuka hati kita, mengizinkan Tuhan meratakan setiap bagian yang tidak beres, sehingga jalan bagi Tuhan benar-benar tersedia di dalam hidup kita. Dan melalui proses itu, kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia, yang menguatkan, memulihkan, dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.